Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum keanekaragaman mikroorganisme. Kami akan menjelaskan keanekaragaman fungi di sekitar kita dengan objek penelitian jamur embun. Sebelumnya, mari kenalan. Ada kelompok satu yaitu Brian Jonathan, Keiran Almira, Hamaya Sinta, dan Najma Fahira. Lalu ada Nur Fahmi, Nurliana, Ria Fitria, dan Sekar Arum. Kemudian ada kelompok dua yaitu Adinda Yusra, Clara Rizky, Nimade Desi, Natasha Windy, Putri Nadia, Riko Lauren, Salma Sania, dan Suci Salsabila. Sebelum mengambil sampel di lapangan, jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga sarung tangan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk proses sampling, diantaranya penggaris, alkohol, gunting, tisu, pulpen, dan notebook. Berikut ini adalah beberapa foto dari proses sampling. Adapun proses sampling selengkapnya akan dijelaskan di video berikutnya. Tujuan praktikum kita yaitu untuk mengenal, mengetahui, dan mempelajari keanekaragaman mikroorganisme di sekitar kita. Terkhususnya adalah jamur embun. Mau tahu apa itu jamur embun? So, tonton terus ya video kita. Belum mempelajari lebih lanjut tentang jamur embun, alangkah baiknya kita membahas apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan sains ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme mikroskopik. Anggota dari mikrobiologi berasal dari ketiga domain yang membuatnya mempunyai keanekaragaman yang sangat tinggi. Mikrobiologi juga banyak memberikan manfaat dan kerugian bagi manusia. Adapun ruang lingkup mikrobiologi umumnya meliputi bakteriologi, mikologi, fikologi, virologi, dan parasitologi. Setelah membahas tentang ilmu mikrobiologi, selanjutnya kita akan bahas tentang taksonomi, yaitu taksonomi dari jamur embun, berasal dari kingdom fungi, divisi Aescomycota, kelas Leotimycetes, ordo Erysipelas, dan famili Erysipaceae, dengan 16 genus dan 900 spesies di dalamnya. 12 genusnya merupakan kelompok ketoparasit, 4 lainnya merupakan endoparasit. Ordo Erysipelas inilah yang menjadi penyebab penyakit jamur embun pada host yang ditumpanginya. Mayoritas hostnya adalah kelompok dikotil, monokotil, dan rumput-rumputan. Jamur embun atau yang dapat disebut powdery mildew adalah salah satu patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Seperti apa sih jamur embun ini? Kalau kamu melihat bercak putih seperti serbuk tepung, ya kemungkinan besar itu adalah jamur embun. Jamur embun suka sekali tinggal di daerah yang memiliki satu kelembaban udara yang tinggi sekitar 80-88%. Hal ini mempermudah germinasi spora. Yang kedua, iklim kering dengan suhu yang hangat sekitar 15-32 derajat Celcius. Dan yang ketiga, tempat yang berisi tanaman yang padat dengan sirkulasi yang kurang baik. Jamur embun dapat menginfeksi berbagai jenis tanaman seperti kacang-kacangan, tomat, melon, dan sebagainya. Tanaman yang terinfeksi jamur embun dapat mengalami keguguran daun yang parah dan penurunan produktivitas tanaman hingga kematian tanaman. Pencegahan penyakit jamur embun dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan pupuk N. Namun, cara yang paling efektif adalah mengembangkan kultivar yang resisten terhadap penyakit jamur embun.
Berikut adalah dokumentasi dan data yang didapat kelompok 1 saat pengambilan sampel jamur embun. Yang pertama, tempat tumbuhnya di Tamarindus indica L, yang kedua di Mangifera indica, yang ketiga di Syzygium nervosum. Berikut merupakan dokumentasinya. Yang keempat, tempat tumbuhnya di Citrus sinensis. Yang kelima, tempat tumbuhnya di Syzygium aqueum. Yang keenam, tempat tumbuhnya di Citrus grandis. Berikut merupakan dokumentasinya. Yang ketujuh, tempat tumbuhnya di Magnolia grandiflora. Yang kedelapan, tempat tumbuhnya di Syzygium polyanthum. Berikut merupakan dokumentasinya. Selanjutnya merupakan dokumentasi dan data yang didapat oleh kelompok 2. Yang pertama, kedua, dan ketiga, tempat tumbuhnya di Mangifera indica. Berikut merupakan dokumentasinya. Yang keempat, tempat tumbuhnya di Psidium guajava. Yang kelima, Solanum lycopersicum. Dan yang keenam, tempat tumbuhnya di Carica papaya. Berikut merupakan dokumentasinya. Terdapat dua cara bagi jamur embun untuk menginfeksi tumbuhan inangnya, yaitu dengan cara masuk melalui sel penjaga dari stomata inangnya dan masuk melalui stomata pada tumbuhan inangnya, di mana stomata tersebut sudah tertutupi oleh apresorium pada permukaannya. Sedangkan untuk tipe reproduksi, jamur embun memiliki dua tipe, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Reproduksi aseksual dari jamur embun dapat dilakukan dengan menggunakan conidium, di mana conidium ini berasal dari conidiofor. Conidium akan menempel pada permukaan daun tumbuhan inang, dan conidium akan bertumbuh menjadi jamur embun dewasa. Sedangkan untuk reproduksi aseksual menggunakan ascospora, di mana ascospora berasal dari fertilisasi antara Ascogonium dan Antheridium. Ascospora yang terbentuk akan menempel pada permukaan daun dan akan bertumbuh menjadi jamur embun. Microsphaera diffusa dapat menyebabkan penyakit embun tepung yang didahului dengan munculnya bercak putih pada bagian bawah daun. Sebenarnya, bagian bercak putih itu merupakan kumpulan conidia dan conidiofor Microsphaera diffusa. Conidium akan membentuk haustorium yang kemudian berkembang di dalam sel-sel daun, menghisap cairan nutrisi tanaman sehingga proses metabolisme terganggu. Nah, akibatnya daun akan mengering dan rontok. Untuk infeksi yang parah, sebelum pembungaan dapat menyebabkan ukuran polong menjadi kecil atau bahkan polong tidak terbentuk sama sekali. Microsphaera diffusa ini dapat ditemukan pada tanaman cabai, mangga, pepaya, dan juga kedelai. Tanaman inang yang rentan, patogen yang agresif, dan cuaca yang mendukung dapat menjadi faktor terserangnya suatu tanaman oleh Microsphaera diffusa. Nah, cuaca yang mendukung itu ada pada kondisi suhu yang dingin, kelembapan yang rendah, dan suasana yang teduh. Kemudian bagaimanakah cara mencegah infeksi dari jamur embun? Sebenarnya metode pencegahannya cukup sederhana, yaitu dengan mengatur variabel lingkungan atau memberikan perawatan-perawatan khusus kepada tanaman. Namun jika infeksi ini sudah mewabah, hal ini akan sangat sulit dilakukan karena spora mikroskopis yang sangat ringan dari jamur ini akan sangat mudah diterbangkan oleh angin, menempel, atau dibawa oleh serangga. Yang pertama yaitu tentukan lokasi penanaman. Hindari menanam di tempat yang terlindung dari cahaya matahari. Yang kedua,
atur kelembaban. Atur kelembaban di area kanopi daun secara teratur dan juga cek area bawah daun, terutama di bagian yang terlalu rimbun. Selanjutnya, atur jarak tanam. Hindari menanam tanaman terlalu rapat. Yang terakhir, bersihkan. Buang sisa tanaman yang terinfeksi dan bersihkan area sekitar tanaman. Kesimpulannya, jamur embun adalah jamur yang sering ditemukan pada daun tumbuhan. Jamur embun tumbuh mendatar, memiliki tekstur halus dan berwarna putih. Infeksi jamur embun dapat dicegah dengan cara mengatur variabel lingkungan seperti kelembapan, aliran udara, dan jarak tanam. Sekian dari video kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Diharapkan setelah menonton video ini dapat menambah pengetahuan tentang jamur embun dan cara mencegah infeksi dari jamur embun. Sekian dan terima kasih.